Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau kita analogikan pahala puasa itu seperti kita niup balon ya. Jadi kita niup balon, Bu, Pak, ya, hadirin, kita niup balon dari sesudah kita sahur sampai kita menjelang maghrib ya, maghrib. Kita niup balon, ini niup pahala sampai gede, nih balonnya gede, masya Allah. Nah itu. Nah, jadi kita niup pahala dari pagi sampai menjelang maghrib, kita tiup tuh balon, tiup tuh pahala. Kemudian pas maghrib, Bapak ikat tuh si balonnya. Kalau Bapak bilang alhamdulillah, waladzi binikmati tatimus sholihah. Sudah sampai ke yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu itu ternyata maghrib ya. Nah, yang dikhawatirkan ini adalah ketika kita balonnya sudah besar, yang dikhawatirkan apa? Takutnya ada duri, takutnya ada jarum. Ya. Kira-kira kalau itu balon yang gede itu kena jarum atau kena duri, kira-kira gimana? Bum, pecah. Pecah. Bukan kecil tapi pecah, hancur. Nah, ini sama halnya seperti pahala puasa kita. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga pahala puasa ini, maka sia-sialah puasa kita. Kam min shaimin laisa lahu min syami ilal zuwal atos. Banyak orang yang puasa, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa, melainkan hanya juwal atos, melainkan lapar dan dahaga. Kam min qaimin laisa lahu min qiyami illa ta'ab. Banyak orang yang melakukan sholat sunnah qiyam, yaitu sholat taraweh, masya Allah, tapi dia tidak mendapatkan pahala taraweh, tapi dia hanya mendapatkan capek, masya Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, khamsun yuftirna shaimuna. Jadi ada 5 perkara yang akan menghapus atau menghanguskan pahala puasa. Nah, ini sama halnya seperti di balon tadi, masya Allah. Yang pertama adalah ghibah. Ghibah ini bisa menghapus pahala puasa. Beda ya, kita menjaga puasa sama menjaga pahala puasa. Kalau menjaga puasa kita tadi menahan makan, menahan minum, menahan jima siang hari. Cukup dari pagi ketika kita sahur sampai buka bedug maghrib, nah itu sudah selesai. Tapi kalau pahala ini 24 jam kita harus jaga. Ya, jaga. Mana yang merusak? Yang pertama ghibah, ngomongin keburukan orang. Ngomongin keburukan orang, Pak. Jangan ngomongin keburukan orang. Tetangga kita dekat ke masjid, kata dia, aneh tuh orang gak mau ke masjid, aneh gak mau berjamaah, aneh gak mau ikut ngaji. Itu Bapak ngomongin orang. Ya. Aneh dan aneh, saya gila, saya sebel sama orang itu. Nah, apalagi didengar seperti itu. Nah, itu namanya ghibah, ya. Ghibah ini menghapus pahala puasa kita. Jadi puasanya percuma ya, nggak dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, khamsun yuftirna shaimun. 5 perkara yang akan menghapus pahala puasa kita, di antaranya yang pertama ghibah. Kemudian yang kedua adalah namimah. Itu menghapus pahala puasa kita. Apa namimah? Namimah itu mengadu domba. Mengadu domba itu bukan kita punya domba diadu-adu, bukan, tapi orang mengadu orang. Bapak mengaduin seseorang supaya jadi mancing-mancing emosi seseorang. Gimana caranya supaya orang itu terpancing sehingga jadilah perkelahian. Itu namimah, ngadu-ngadu orang pokoknya ya. Memanas-manas orang. Nah, kita harus pandai-pandai, harus bisa menjauhi orang seperti ini. Jangan sampai kita terperdaya dengan omongan-omongan orang seperti ini, namimah ini. Namimah ini termasuk adalah orang dikategorikan buruknya hati. Sama seperti orang apa? Orang yang fitnah ya. Itu kan termasuknya sangat jelek, sangat busuk ya, seperti itu. Jadi jangan namimah. Namimah artinya ngadu domba. Jangan Bapak beres puasa atau lagi puasa ngadu domba orang. Contohnya banyak loh. Misalkan istrinya kamu tuh dicubit sama dia. Nah, ini ngadu-ngadu padahal enggak. Oh, tiba-tiba dia marah. Wah. Nah, ini jangan ya. Kemudian yang ketiga yang akan menghapus pahala puasa ini adalah kadib, al-kadib. Kadib ini adalah bohong, dusta.
Jadi jangan dusta. Jadi kita harus terapkan, kita di bulan tarbiyah ini jangan bohong, di bulan-bulan berikutnya juga sama, jangan bohong. Bentuknya seperti apa bohong? Jangankan bohong yang nyata, misalkan kita gini, ya, misalkan bapak gini, ini bohong nih. Contoh kata bapak, teman bapak punya teman spesial, katanya mau buka puasa bareng di rumah bapak udah nyiapin nih, segala macam disiapin karena seneng pengen bareng buka sama orang spesial ini misalkan. Pasti telepon udah deket puasa nih, udah deket mau buka, telepon, antum di mana? Oh aneh OTW sebentar lagi udah nyampe rumah, padahal dia masih di rumahnya, itu namanya bohong. Itu batal pahala puasa kita. Masya Allah, pahala puasanya hilang tuh, hangus. Atau misalkan, aduh suara nyamuk nih, oh sangat berisik, lihat nyamuknya segede burung merpati, nah ini termasuk bohong. Atau ada sapi tuh, tapi kepalanya segede terong, nah itu juga bohong. Termasuk cuma bohong biasa tapi itu. Nah, delaynya akan menghapus pahala, apalagi bohongnya yang beneran. Masya Allah. Ini jangan ya kita jauhi ya. Khamsun yubtirna shaimun. Termasuk yang ketiga adalah yaitu kadib, bohong. Jangan bohong, karena bohong itu yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Bohong itu akan menunjukkan pada jalan fujur, pada jalan lanjut. Wal fujur yahdi ilan nar. Mendingan kita benar. Asidku yahdilal birri wal birri yahdilal jannah. Benar itu orang benar ya, sidkun benar menunjukkan pada jalan ya, kepada jalan yaitu bir, jalan yang bagus. Wal birru yahdilal jannah. Ini akan masuk surga. Jadi jangan berbohong. Kalau masuk surga jangan bohong ya. Mari kita sama-sama jauhi bohong. Kemudian yang keempat yang akan menghapus pahala puasa adalah al-yaminul fajirah. Al-yaminul fajirah. Al-yaminul fajirah itu adalah sumpahnya tapi sumpah apa? Yamin fajirah, sumpah palsu. Jangan sumpah palsu ya. Jangan sumpah palsu karena itu termasuk yang akan menghapus pahala puasa kita ini. Pahala puasanya hangus, hilang. Naudzubillah ya. Kemudian yang terakhir yang kelima yang akan menghapus pahala puasa kita itu adalah an-nadru bisyahawat. Melihat dengan syahwat, atau misalkan kita melihat sesuatu yang memancing syahwat. Kalau bapak misalkan pegang HP nih, pas itu lihat scroll, kelihatanlah perempuan yang kelihatan auratnya. Jangan sampai mentelang, nanti syahwatnya malah terbangun. Hapus pahala puasa kita, scroll. Cari yang ceramah ustadz yang bagus, Ustadz Somad, Ustadz Hidayat, Ustadz Batiar Nasir, Ustadz Dastar Latif dan lain sebagainya. Ustadz populer kita cari itu yang lebih manfaat, lebih bagus. Kalau yang mau lebih aman lagi, jangan pegang HP, simpan HP-nya. Jadi sayangi pahala puasa kita, sayangi puasa kita, jaga puasa kita biar pahalanya pol ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya walaupun sedikit. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.